Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Mufid Ba'i yang dimuliakan Allah, salat menjadi salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Terdapat 5 waktu salat wajib yang dilaksanakan. Salah satunya adalah salat subuh yang dilaksanakan pada waktu sebelum terbitnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Namun salat subuh menjadi hal yang begitu berat untuk dilakukan. Butuh perjuangan ekstra untuk dapat melakukan kewajiban tersebut. Terkadang beberapa orang melewati waktu salat subuh karena tidak bisa bangun pagi. Padahal salat subuh menjadi salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari. Ada 11 keutamaan ketika seorang mengerjakan salat subuh. Yang pertama adalah mendatangkan keberkahan. Keutamaan salat subuh yang pertama adalah dapat mendatangkan keberkahan. Pasalnya salat subuh merupakan salah satu aktivitas pagi hari yang Rasulullah SAW secara khusus berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Untuk itu sebaiknya umat Islam tidak menyia-nyiakan waktu salat subuh. Keutamaan kedua adalah mengantarkan umat Islam ke surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan ketiga adalah penghalang masuk neraka. Seorang muslim yang melaksanakan salat subuh pun akan mendapatkan keutamaan salat subuh, yaitu terhindar dari neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan keempat, umat Islam yang menunaikan salat subuh berjamaah akan mendapatkan ganjaran layaknya salat semalam penuh. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melakukan salat Isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan salat setengah malam. Dan barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan salat malam sepanjang waktu malam itu." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan nomor 5, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminan itu, maka Allah akan menemukannya, dan Allah akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan nomor 6, mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Umat Islam yang mengerjakan salat subuh akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pasalnya umat Islam telah melewati gelapnya berjalan di waktu subuh ketika menuju masjid untuk salat berjamaah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda,
Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid. Ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Keistimewaan nomor 7, para malaikat menyaksikan. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah, para malaikat akan menyaksikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Kemudian para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan nomor 8, terhindar dari sifat munafik. Keutamaan sholat subuh berjamaah adalah terhindar dari sifat munafik. Telah dijelaskan dalam hadis bahwa tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan Isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada muadzin untuk iqamat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini juga merupakan sebuah peringatan atau teguran untuk para muslim agar senantiasa menjaga sholat mereka, terutama sholat subuh yang seringkali terlewatkan karena tidur. Keutamaan nomor 9, berpeluang meraih pahala haji atau umroh jika berzikir hingga terbitnya matahari. Jika seorang umat muslim menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan mereka kemudian berzikir usai sholat hingga terbitnya matahari, maka akan mendapatkan pahala haji atau umroh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Keistimewaan nomor 10, memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Para jamaah sholat subuh juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh, ibadah yang mendatangkan banyak kebaikan, bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan nomor 11, kemenangan dengan melihat Allah saat hari kiamat kelak. Keutamaan sholat subuh berjamaah yang lainnya adalah mendapatkan kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat kelak. Tentunya hal ini merupakan ganjaran atau pahala terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW bersabda, kami pernah duduk bersama Rasulullah, kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah kemudian bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah itu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Mufidpai rahimakumullah, itulah beberapa keutamaan sholat subuh yang luar biasa. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang selalu bisa menjaga 5 waktu sholat. Utamanya adalah sholat subuh. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.